Dan untuk mengetahui seperti apa perjuangan Bribka Didi Irawan dalam mendirikan masjid di lingkungannya, kita sudah terhubung dengan Bribka Didi di Kelurahan Sidorejo, Polres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara. Ya, selamat sore Bribka Didi. Selamat sore, Bu. Ya, ini kan Anda menginisiasi pembangunan masjid di lingkungan Anda. Bisa diceritakan awal mula alasan pembangunan masjid ini dilakukan? Ya, Bu. Awal mula pembangunan masjid yaitu karena masjid sudah tidak cukup untuk menampung jamaah karena ukuran awal masjid adalah ukuran 7 kali 7 yang hanya menampung jamaah berkisar sekitar 40 orang atau 50 orang, Ibu. Jadi dari situlah terinisiasi dan ingin membangun yang lebih besar agar bisa menampung jamaah yang lebih banyak lagi, Bu. Karena perkembangan zaman sekarang dan perkembangan warga semakin meningkat di lingkungan sini. Ya, jadi masjid yang lama dibongkar seluruhnya dan dibangun kembali seperti itu ya, Pak ya? Iya, Bu. Masjid yang lama dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat akhirnya kita bongkar, Bu, dan kita menggunakan masjid yang ada di Kelurahan Sidoarjo juga untuk melaksanakan kegiatan sholat sebelum masjid yang baru saat ini bisa digunakan. Ya, dan dari masjid lama yang hanya berkapasitas 40 sampai 50 jemaah saat ini dibangun untuk kapasitas berapa? Berapa orang? Berapa jemaah? Ya, alhamdulillah untuk saat ini, Bu, bisa menampung berkisaran 450 ke 500 orang jemaah, Bu. Oh, cukup besar ya. Nah, kemudian Anda ditunjuk sebagai Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM. Bagaimana proses ini dijalankan? Ya, awalnya, Bu, saya dicalonkan oleh warga masyarakat yang ada di Kelurahan Sidorejo dengan melalui pemilihan plotting yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas, yang Masjid Lama, Bu, dilaksanakan plotting dengan ada 5 calon, dan alhamdulillah dengan plotting 5 calon itu saya yang paling banyak tertinggi plotting untuk diamanahkan menjadi Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Sidorejo. Ya, dalam pembangunan masjid ini dengan ukuran yang lebih besar dan juga dapat menampung jemaah lebih banyak lagi, saya dengar Anda menggalang dana juga dengan menginformasikan lewat media sosial dan bahkan ada donatur dari luar negeri. Itu seperti apa ceritanya dan seperti apa Anda menjalin komunikasi dengan para donatur ini? Ya, alhamdulillah, Bu, dengan media sosial kita manfaatkan, kita buat video dan konten perkembangan daripada pembangunan masjid setiap harinya Ya. atau setiap minggunya. Kita beritahu kepada donatur melalui video-video yang kita share dari Facebook dan dari media sosial lainnya. Alhamdulillah dapat tanggapan positif daripada orang-orang donatur yang memberikan infaknya, karena mereka tidak bisa hadir tapi bisa melihat situasi perkembangan pembangunan masjid yang berjalan kemarin. Ya, dari kegiatan ataupun upaya Anda, perjuangan Anda dalam membangun masjid, Anda juga aktif dalam kegiatan mengunjungi atau melayat warga yang meninggal dunia. Eh, apa saja kegiatan yang Anda lakukan dalam kegiatan ini? Ya, kalau kegiatan untuk kegiatan orang yang meninggal dunia, kita melaksanakan kegiatan mulai dari memandikan dan mempardu-kifayai membuat kain kapan yang dibantu oleh Bilal Mayit yang ada di Kelurahan Sidorejo. Karena kita langsung turun membantu daripada Bilal Mayit, kadang ikut juga menggali kuburan
sesama warga masyarakat, walaupun kita tidak penuh dalam kegiatan penggalian, tapi kita memberikan semangat kepada warga bahwasannya kita ikut serta dalam hal penggalian kubur, pengapanan jenazah, dan pemandian jenazah. Ya, dengan kata lain, kehadiran Anda untuk juga kepada keluarga bahwa pihak polisian hadir seperti itu ya Pak ya, di saat-saat warga mengalami kedukaan ataupun kesusahan. Nah, Bribka Didi, Anda juga tidak hanya melayat dan juga memandikan jenazah, tapi Anda juga ada kepedulian terhadap warga di tempat binaan Anda yang sakit stroke, bahkan mencukur rambut warga yang sakit. Apa tanggapan dari warga yang sakit ini dengan kehadiran Anda, dengan kepedulian Anda kepada mereka? Ya, alhamdulillah Bu. Awalnya saya prihatin melihat yang stroke Bu dan patah tulang karena dengan rambut gondrong menurunkan semangat mereka. Jadi saya menawarkan, awalnya saya memanggil tukang pangkas dan saya terinisiatif sendiri untuk membeli cukur Bu. Jadi saya cukur sendiri, alhamdulillah mereka merespon dan menerima apa yang saya lakukan. Dan yang kedua yang stroke itu Bu, saat stroke alhamdulillah sekarang perubahannya sudah lumayan. Kemarin kita obatkan alternatif. Kita bawa setiap minggunya itu 1 kali kita bawa untuk berobat alternatif, yaitu dengan totok saraf. Dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Yang awalnya selalu mengeluarkan air liur, semenjak kita bawa berobat ke sana sudah tidak mengeluarkan air liur lagi Bu. Dan bahasanya sudah mulai bisa didengar, Lebih jelas ya? lebih jelas. Baru yang kedua sudah mau memakai baju. Biasanya kalau tidak memakai baju panas katanya badan itu. Ya, mungkin bagi sebagian orang ya, mereka tidak menyadari bahwa kepedulian-kepedulian seperti inilah yang dapat mengembalikan semangat hidup mereka ya Pak Didi ya. Ya, Ya, kemudian alhamdulillah Bu. kemudian sebagai anggota Babin Kamtibmas Anda juga melakukan arahan bagi remaja. Apa mungkin ada hal-hal yang terkait kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Anda yang mengganggu Kamtibmas, dan pesan seperti apa yang bisa Anda sampaikan kepada anak-anak remaja ini untuk pentingnya menjaga Kamtibmas? Ya, kalau untuk pembinaan kepada anak-anak remaja yang terutama yang beragama Muslim agar tetap menjalin silaturahmi kepada sesama, yaitu dengan pembentukan remaja masjid. Dan kalau untuk gangguan Kamtibmas anak remaja, alhamdulillah di wilayah Kelurahan Sidorejo aman dan kondusif, tidak ada seperti di luar-luar daerah, kota-kota besar yaitu geng-geng motor. Alhamdulillah kalau untuk di Kelurahan Sidorejo belum ada Bu masuk sampai dengan hal seperti itu. Dan pesan untuk anak-anak remaja, selalulah menjadi generasi penerus bangsa yang beretika dan berakhlak. Betul. Dan jadilah kebanggaan kepada diri sendiri dan jadilah kebanggaan untuk orang tua. Itu Bu pesan-pesan Kamtibmas dari saya. Baik, terima kasih Bribka Didi di Kelurahan Sidorejo, Polres Labuan Batu, Polda Sumatera Utara sudah berbagi cerita dari Sidorejo kepada kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi Bu, selamat sore. Selamat sore.